Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas bagaimana cara membagi kelas dari hasil pekerjaan siswa pada Google Formulir dalam bentuk Excel. Oke, langkah yang pertama, pastikan kita membuka akun pembelajaran menggunakan Google Chrome. Setelah itu kita klik Drive, pilih Drive. Setelah itu kita cari folder kita yang ada isi dari soal kita. Misalkan di sini kami contohkan soal latihan online. Akan dibuka foldernya, terus klik soal latihan yang telah kita buat. Ini tampilan Google Formulir yang kita buat. Silahkan kita klik menu respon atau jawaban. Pada contoh ini ada 103 respon atau jawaban dari peserta didik. Silahkan kita scroll ke bawah untuk melihat nama peserta yang telah berhasil mengirimkan hasil pekerjaan mereka. Ini bentuk dari grafik per kelas, presentasinya yang sudah kirim jawaban. Ini hasil jawaban mereka, yang warna hijau itu jawaban benar. Bisa kita lihat berapa persen yang menjawab benar, berapa persen yang menjawab salah dari 5 opsi. Silahkan kita cross check satu persatu. Oke, setelah itu kita klik tombol Excel warna hijau. Bagian kanan akan muncul Google Sheet dalam bentuk Excel. Ini hasil pekerjaan dari peserta didik atau siswa kita. Silahkan kita cek dan jangan lupa kita download. Caranya klik file, pilih download, pilih Microsoft Excel. Oke, dengan sendirinya akan terdownload di komputer kita. Di folder download, klik saja atau buka saja folder kita, file kita. Ini dalam bentuk Excel yang sudah kita download. Silahkan kita lihat ini hasil dan jawabannya. Kita blok saja bagian popnya, terus kita atur rapikan dia, berikan dia warna sebagai tanda untuk pop. Oke, setelah itu kita rapikan. Oke, sekarang kita akan bagi per kelas. Lihat di bagian kolom D itu adalah kolom kelas. Di sini kita akan bagi atau kita filter, kita sortir. Caranya kita blok dulu semuanya, klik dan blok semuanya di bagian bawah pop. Oke, kita tarik, kita geser ke atas. Oke, kalau sudah terblok, kita klik menu data, terus pilih sort. Karena dia di bagian kolom D, maka sortnya by D. Kita hilangkan saja my data. Kita pilih sort by kolom D. Setelah itu kita urutkan dia berdasarkan huruf A sampai Z, atau menurun atau naik. Oke, kita gunakan A to Z. Oke, semua sudah berurutan. Oke, sekarang kita coba bagi per kelas. Karena di sini kasusnya untuk kelas 10A4 hanya 2 kelas saja. Caranya kita klik kanan pada form respon, pilih make copy, kita pilih form respon dan kita centang. Oke, muncul seperti ini. Kita ganti namanya 10A4, terus kita blok data yang tidak termasuk dalam kelas 10A4. Oke, kita blok, terus kita klik kanan di bagian samping kiri, kita hapus. Oke, ini datanya, tinggal kita Ctrl S saja. Langkah kedua sama untuk 10 ATPHA, kita klik kanan form respon, pilih form respon, centang copy, muncul. Setelah itu kita ganti namanya 10 ATPHA. Kita blok data yang tidak termasuk dalam kelas 10, terus kita hapus. Oke, cara hapusnya blok semua, klik kanan bagian ujung kiri ya. Oke, setelah itu kita Ctrl S ya. Oke, kita lanjut lagi untuk buat
bagi kelas yang berikut itu contohnya 10 ATPHB. Kita rename saja. Setelah kita copy, kita rename, ganti dengan 10 ATPHB. Terus kita hapus data yang tidak termasuk dalam 10 ATPHB. Klik kanan saja delete. Jadi di blok dulu ya, di blok baru dihapus datanya. Oke, kita blok semua. Oke, klik kanan bagian samping kiri, hapus. Setelah itu kita Ctrl S. Pada kasus ini kan datanya hanya 2 saja untuk 10 ATPHB. Oke, kita copy lagi untuk 10 ATRA. Pilih form respon 1, centang. Setelah itu kita klik kanan, pilih rename. Cara ganti namanya, kita ganti namanya 10 ATRA. Kita hapus yang tidak termasuk 10 ATRA. Sini kita lihat data yang tidak termasuk 10 ATRA, dihapus saja. Oke, di blok ke bawah. Klik kanan, pilih delete. Oke, setelah itu Ctrl S. Oke, kita copy lagi, klik kanan, move or copy, centang create a copy ya. Jadi pastikan kita copy, kita pilih yang sheetnya form respon. Setelah itu kita ganti namanya. Misalnya di sini kasusnya ATRB. Oke, ATRB sudah. Kita hapus data yang tidak termasuk dalam kelas 10 ATRB. Caranya kita blok semua sama seperti tadi. Jadi langkah ini sama seperti untuk kelas 10 APA, 10 ATPHA, 10 ATPHB, 10 ATRA, dan 10 ATRB. Jadi prosesnya sama untuk membagi kelasnya. Baik, kurang lebih seperti itu caranya. Silakan dipraktikkan. Oke, pada soal yang dibuat ini, kasus ini ada 25 nomor soal dan ada 5 jawaban atau esai. Jadi bisa kita tandai di sini supaya kita bisa membedakan ini yang bagian pilihan ganda, ini yang bagian esai, sehingga mudah kita periksa hasil pekerjaan siswa. Cara yang sama kita buat untuk kelas LPLA dan seterusnya untuk kelas-kelas yang lain sebagai penanda bahwa ini esai dan ini juga pilihan ganda. Kurang lebih seperti itu. Sekian dari kami. Terima kasih.